Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti Rahmawati, NIM 231221048 dari kelas BKI 4B, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan parafrase. Untuk pengertian dari parafrase itu sendiri, parafrase yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara sama dengan kalimat yang sederhana. Pengulangan kata-kata yang dilakukan secara utuh apa adanya dan tanpa mengubah makna dari ungkapan klien. Perubahan kata boleh dilakukan guna rasionalisasi kalimat, namun perubahan itu tidak menggeser makna kata atau kalimat klien. Untuk tujuan parafrase itu sendiri, yang pertama ada mengatakan kembali kata-kata atau pikiran atau ide penting kepada klien, bahwa konselor bersama klien dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien. Yang kedua, ada mengedepankan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan untuk memperjelas inti masalah yang akan didiskusikan bersama. Yang ketiga, memberi arah wawancara konseling dengan memberi kesempatan klien untuk bereksplorasi masa-masa lalu yang menghubungkannya dengan kondisi sekarang. Yang keempat ada mengecek kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien dengan memberi kesempatan klien menentukan keputusan yang lebih jelas. Untuk aspek-aspek dari keterampilan parafrase itu sendiri ada pemahaman isi pesan, penggunaan kata-kata sendiri, keakuratan dan ketetapan, empati dan kepekaan, singkat dan jelas. Berikut saya sampaikan ada contoh mikro training dalam konseling. Untuk contoh kali ini memiliki masalah hubungan asmara yang toksik atau kurang sehat dalam kisah asmara. Datang di layanan ini, bagaimana kabarnya? Baik. Boleh perkenalkan dulu sebelum sesi selanjutnya dimulai? Boleh. Siapa? Oke, baik. Saya sangat Indonesia. Rumah saya di Perumahan Kendap dan saya butuh bantuan dari ibu. Oh ya. Bagaimana ada kira-kira ada masalah apa, ada pikiran apa nih yang ingin diceritakan bisa kok bisa di sini? Jadi gini Bu, mungkin ceritanya agak panjang ya. Iya. Di bawah saja. Jadi gini, saya kan punya pacar. Nah itu kan sebenarnya hubungan saya itu baik aja. Tapi setelah kita bertemu kan sebelumnya kita keluarga ya, terus kita untuk bertemu. Habis itu bertemu yang kedua, kalinya. Terus habis itu saya memergoi pacar saya selingkuh dengan cewek di hotel. Nah itu terus saya mengambil jalan buat untuk membawa semua sosmed yang dia punya, tapi dia nggak mau. Terus habis itu saya pikir yaudah saya tukar lagi aja dengan pacar saya. Nah setelah itu berjalan dengan lancar, yaudah aja. Nah setelah suatu hari saya melakukan hal yang sama, tapi saya melakukannya 2 kali. Nah, habis itu saya itu di situ pacar saya itu tahu kalau saya itu keluar dengan cowok, tapi saya tidak jujur
aja daripada daripada pacar saya itu tahu sendiri gitu kan. Terus habis itu di situ saya tetap mengelak karena dari pertanyaan pacar saya itu tetap saya elak. Ya intinya saya menutupi semuanya lah. Terus habis itu akhirnya dia tahu semuanya. Terus di situ saya baru jujur ngomong. Terus di situ dia udah mulai nggak terima karena awalnya saya nggak jujur. Terus akhirnya dia malah dulu baru saya jujur. Terus habis itu pacar saya melakukan hal yang tidak saya inginkan, kayak seperti dia mabuk, terus dia mengonsumsi narkoba kayaknya gitu. Itu saya membiarkan saja karena mungkin dia agak banyak pikiran kali ya, terus dia melampiaskannya dengan cara seperti itu. Terus habis itu pacar saya suatu hari pacar saya itu pamit mau keluar mau dengan teman-temannya. Nah di situ dia nggak ada kabar tentang sekali. Intinya bahannya itu nggak bisa dihubungi, nggak bisa ditelepon, sosmed yang lain pun juga gitu. Terus itu saya tanya kepada temennya, katanya HP-nya dia hilang, jatuh gitu. Terus itu kan udah saya lacak, saya punya pikiran buat melacak HP-nya itu. Saya minta tolong sama teman saya buat nyari kenalan yang bisa melacak HP itu. Terus itu akhirnya ketemulah, ternyata HP-nya masih tetap di tempat kerjanya dia. Nah disitu saya berpikir apa dia bunuh atau enggak, saya nggak tahu. Disitu pokoknya saya komunikasi dengan pacar saya itu lewat temennya. Terus kan habis itu singkat cerita, satu hari aku sempet curiga dengan pacar saya kalau HP-nya itu tak acak semakin jauh. Saya tanya kepada pacar saya, ini kenapa ya Pak HP-nya tak acak beberapa hari ini makin jauh bisa katanya hilang tapi kok bisa pindah tempat gitu kan. Habis itu kan dia sempat nyari juga tapi dia bulannya nggak ketemu lagi di punya alasan itu. Terus habis itu akhirnya saya mencoba dia dan dia akhirnya mengakui kalau HP saya itu digantikan buat narkoba itu tadi, buat memenuhi kebutuhannya dia tadi. Terus habis itu ya pokoknya di situ aku udah nggak bisa berpikir gimana, nggak bisa berpikir panjang gimana caranya ngomong dengan pacar saya karena kita nggak bisa ketemu LDR kan. Meskipun udah akhirnya kita berani terus tapi saya tetap pengen hubungan ini saya perbaiki lanjut. Terima kasih Mbak Isna sudah menceritakan keluh kesahnya. Jadi kamu merasa hubungan ini bikin kamu merasa hubungannya nggak sehat ya karena kurangnya komunikasi antar pasangan. Gak apa-apa Mbak Isna. Mbak Isna sudah berusaha semaksimal mungkin, itu sudah bagus. Yang penting bagaimana keputusan si cowoknya mau seperti apa. Kalau cowoknya bisa dan Mbak Isna pengen memperbaiki, bisa dilanjutkan dibicarakan ke orang tua masing-masing gimana baiknya. Insya Allah ada solusinya. Terima kasih sudah cerita dan jujur hari ini. Kita bisa terus bahas ini pelan-pelan di selanjutnya. Nggak harus